kalian? Bibi sama Abi. Iya. Sakit mereka? Iya. Kita doakan teman kita yang sakit biar cepat sembuh. Nah, sebelum kita mulai pelajaran kita, saya mau ajak kalian nyanyi dulu. Wali Songo. 1, 2, 3. Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel Raden Rahmat, Sunan Giri Muhammad Ainul Yakin, Sunan Bonang Maulana Makmum, Sunan Raden Qasim, Sunan Kalijaga Raden Hamid, Sunan Muria Raden Umar, Sunan Kudus jadi Salim Hidayatullah. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 2, tepuk 2, tepuk 3, 3, 4, 5. Tepuk 5 2 kali. Ya, berantakan semua kompak. Dari tepuk kanan kali aku sudah nampak. Semangat belajar hari ini. Semangat belajar hari ini. Iya, sudah anak ustazah sebelum belajar ucapkan basmalah. Iya, kayaknya tadi nyanyinya kurang semangat. Sekali lagi boleh? Iya, siapa kelompoknya paling semangat?
Iya. Tadi anak ustazah nyanyi apa? Wali Songo. Apa itu Wali Songo? Wali orang yang Apa Bang? Wali Songo? orang yang menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Iya, orang yang menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Ada lagi yang bisa jawab? Wali orang Islam pertama di Indonesia. Dan apa jawabnya seperti itu? Jangan disalahkan temannya kalau menjawab. Ada lagi yang bisa menjawab? Orang yang berilmu tinggi. Iya, orang yang berilmu tinggi. Iya, yang sudah kita pelajari sunan apa aja? Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Bonang. Sudah 4 kita pelajari 4 Wali Songo. Sunan Gresik, Sunan Ampel. Iya. Iya, Sunan Bonang. Iya. Sunan Bonang. Siapa yang tahu? Siapa itu Sunan Bonang? Sunan Bonang yang bernama asli Maulana Khalid Ibrahim Sunan yang dilahirkan pada tahun 1460. Nama lainnya siapa nama lainnya? Sunan Bonang. Joko. Sunan Bonang. Sunan Bonang. Iya, itu nama lain dari Sunan Bonang adalah Maulana Ma'dum. Tapi kemarin kita sudah belajar biografi Sunan Bonang. Ya, hari ini kita mau mempelajari tentang dakwah atau ya metode atau cara dakwah Sunan Bonang. Ya, tujuannya adalah kita mempelajari ini adalah agar kalian bisa menjelaskan bagaimana cara dakwah, ya, cara atau metode dakwah Sunan Bonang. Iya. Nah, anak saja. Iya. Anak saja. Sunan Bonang ini, ya, dulu Sunan Bonang ini mengajar, ya. Apa cara dakwah Sunan Bonang ini adalah beliau senian. Keseniannya adalah gamelan. Terus apa? Seni sastra. Apalagi? Tahu rebana? Rebana? Iya. Beliau itu memainkan alat musik Jawa, ya, dengan tembang-tembang lagu-lagu Jawa. Zaman Sunan Bonang dulu itu bahasanya pakai bahasa Jawa. Bahasa Jawa. Siapa yang di sini bisa bahasa Jawa? Semua. Semua bisa? Ada mana? Saya orang Indonesia, suku Jawa, tapi nggak bisa ngomong Jawa. Bisa nggak bisa ngomong Jawa? Bisa. Bisa kabeh. Ya. Kalian bahasa Jawa apa ora? Ngomong kabeh mamae bahasa apa? Bahasa Bahasa Indonesia. Nah, kalau kalian diajak cakap Jawa, nyambung nggak? Nyambung nggak? Tapi nggak bisa ngomong bahasa Jepang. Iya. Dan cara dakwah, ya, cara dakwah Sunan Bonang itu, beliau tidak memaksa masyarakatnya itu untuk masuk Islam, ya. Tapi dia bisa membuat ketertarikan agar masyarakat itu datang menemui dia dengan hati ikhlas untuk masuk agama Islam. Ya, seperti beliau memainkan alat musik dengan nyanyian, dengan lagu. Anak saja pernah nggak dengar lagunya Opik?
masyarakat itu senang dengan agama Islam itu, ya. Sunan Bonang itu mengajarkannya dengan metode seli. Seli. Ada rebana, ada gamelan, ada namanya juga besar. Kita kasih contoh ini aja yang ada, ya. Ini namanya rebab. Nah, kalau kalian dengar dung 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 dung, pasti penasaran. Penasaran nggak? Penasaran nggak? Oh, Kak bilang nggak penasaran. Siapa yang penasaran? Penasaran nggak? Jangankan rebana, jujur, suara kuda kepang aja kalian pasti penasaran. Ya nggak? Ada kuda kepang, ada kuda kepang. Gas. Gimana itu? Siapa yang di sini lihat kuda kepang? Awal itu. Siapa yang di sini kuda kepang? Siapa yang di sini pernah lihat kuda kepang? Nggak pernah. Iya, mereka memainkan alat musik dengan apa? Apa? Kalian tahu alat musik kuda kepang kan? Pasti semua masyarakat tertarik nggak? Tertarik nggak? Sama nih kayak Sunan Bonang. Dengar suara. Suara apa itu? Pas datang, Sunan Bonang memainkannya itu dengan cara alat musiknya, ya, cara dakwahnya itu dengan alat musik agar masyarakat tertarik apa? Mendengarkan dakwah. Dakwah Sunan Bonang ada tembangnya itu bahasa Jawa tombo hati. Ibu kalian ada di Palihan nggak tombo hati? Ada nggak? Ya. Coba sekarang Ustazah perhatikan dulu ya. Nanti Ustazah tunjuk sebagai Sunan Bonang siapa di sini nanti pukul rebana. Ada yang nyanyi. Kita maunya sebelum kita mulai, Ustazah mau tanya dulu. Iya. Dua pertanyaan. Yang pertama, apa metode apa, cara apa yang dilakukan Sunan Bonang? Metode apa? Menggunakan keilmuan Yang kuat tak dengar. menggunakan keilmuan dengan bijaksana. Menggunakan keilmuan dengan bijaksana. Terus. Iya, semua pakai sedia kan? Agar masyarakatnya tertarik dengan Sunan Bonang tanpa dipaksa. Ayo sekarang
Tak apa. Ya, dengarkan. Naja. Bisa? Lagi. Iya, pintar. Lagi. Lagi. Yo, sekarang kalian yang nyanyi pakai bahasa Jawa ya. Tuh, yuk. 1, 2, 3. Kalau kami undang, kalian harus tahu cara masuknya lagi. Jangan sekali. Nah, kira-kira kalau alat khususnya kayak gini main kan, kalian tertarik nggak? Tertarik nggak? Kalau Sunan Bonang itu ada triknya biar supaya masyarakat itu tertarik. Nah, gini. Mana aja? Ada apa nih? Ayo, kira-kira grupnya Sunan Bonang yang mana yang tertarik dan boleh? Ayo, yang perempuan boleh, silakan. Yang perempuan Kalau Sunan Bonang itu main keseniannya itu dengan indah, bagus, suaranya itu juga indah agar masyarakatnya tertarik. Dengannya amburadul, tertarik enggak? Tertarik orang. Jadi ini cara gawa Sunan Bonang itu ben supaya tertarik masyarakat itu piye? Nah, apa yang dilakukan? Harus bagus. Ya, harus menarik. Cara dakwah kesenian itu harus menarik. Dengan tembang-tembang lagu yang isinya mengajak masyarakat untuk apa? Untuk apa? Iya, untuk mau masuk agama Islam, untuk mau mengenal Allah. Karena dulu apa namanya masyarakat daerah Sunan Bonang itu rata-rata apa namanya agamanya nggak Islam semua. Jadi Sunan Bonang nggak memaksa kamu harus masuk Islam, enggak. Biar aja mereka yang datang bagaimana mereka tertarik dengan Islam. Keindahan itu bagaimana tanpa dipaksa. Melata ya. Nah, hello. Anak saja. Anak saja. Suaranya nggak ada anak saja. Ya semangat. Semangat. Kalau
Arti kerja kita dari bahasa Jawa. Kalian buat artinya itu kira-kira apa bahasa Indonesia? Coba kelompok nanti maju ke depan. Silakan dari sekarang. Ustazah kasih waktu. 10 menit bisa nggak ya? Silakan dimulai. Ustazah akan mulai. Ya, kerja sama kelompoknya. Kerja sama. Ayo, terima kasih. Kelompoknya mana kelompoknya? Mana kerjasamanya? Ayo, kantor sini kerja sama kantor. Yang orang Jawa pasti tahu arti dalam bahasa Jawa. Ayo, Bang. Iya, Bang. Bibi tombol arti iku 5 perkara nih. Tombol arti iku 5 perkara artinya apa? Bisa mojo, mojo. Kaping pitu, salat wengi, wengi. Bisa ya, jaga. Kaping telu, bukan soleh kumulano. Artinya apa? Kaping papat, weteng sira ikan luwe weteng apa weteng? Taunya sih mikro. Kaping 5, jikir wengi. Wengi. Apa wengi? Oh, nggak bisa kan bacakannya. Ayo bacakan. Terima kasih yang kelompoknya bersama. Kira-kira apa artinya ya?
Al-Quran dan artinya. Agar kita pahami dalam Al-Quran. Terus lanjut. Kaping pindho salat lakonono. Salat malam dirikanlah. Berarti suruh melaksanakan salat malam. Kira-kira salat apa itu? Mereka yang jawab. Kira-kira salat apa? Salat tahajud. Pertanyaannya, siapa yang di sini pernah melakukan salat tahajud? Ya Allah. Ini tak pernah salat tahajud. Sekali kita pernah. Harus merasakan salat malam biar terbiasa. Ya. Terus yang ketiga apa? Kaping telu buangkan soleh kumpulano. Berkumpullah dengan orang-orang soleh. Berkumpullah dengan orang-orang soleh. Maksudnya apa itu? Berkumpul. Mereka yang menjawab. Berkumpulnya dengan orang-orang. Kira-kira berkumpul dengan orang-orang soleh. Maksudnya apa? Dengan orang-orang yang baik. Orang-orang yang baik. Berkumpul dengan orang baik. Biar jadi apa? Baik. Baik. Kalau berkumpul sama orang yang beranggalan, Jadi iya. Imannya nggak kuat. Kalau imannya kuat, gimana kuat kerja baik. iya. Harus dihindari sama orang berandalan. Nanti kita ini berandalan. Lanjut. Empat, perbanyaklah berpuasa. Perbanyaklah berpuasa. Kira-kira perbanyak berpuasa apa aja itu? Perbanyak. Senin Kamis. Senin Kamis. Ramadan. Ramadan. Nabi Daud. Puasa Daud. Iya. Julia. Pernah nggak kira-kira kalian puasa Daud? Senin Kamis? Pernah. Puasa Ramadan? Pernah. Harus. Lanjut. Cikir wangi ikan suwe. Yang kelima,
Satu, baca Quran dan maknanya. Dua, sholat malam dirikanlah. Tiga, berkumpullah dengan orang-orang soleh. Keempat, berbadaklah berpuasa. Lima, zikir malam berpanjanglah. Moga-moga
Iya. Hati. Terkadang ada hati yang tidak Baik. baik. Sifatnya ini selalu apa? Iri, dengki, terus munafik. Nah, dengan 5 perkara ini bila dilakukan, insya Allah hatinya akan Suci. bersih, suci. Iya, nggak ada yang namanya iri dengki. Iya, apa itu isinya? Bahwasanya harus baca Al-Quran dan beserta maknanya. Anak ustazah siapa yang di rumah tilawah? Di rumah tilawah baca Al-Quran? Di rumah? Abang nggak pernah tilawah? Hah? Kenapa nggak cuci tangan? Gemes sekali. Tilawah di rumah? Gila. Terus anak ustazah pernah melakukan sholat malam? Sholat malam? Sholat tahajud? Ya, biar supaya kita dekat sama Allah. Iya, kita punya masalah curhatnya sama Allah, bukan curhat sama manusia. Iya, mereka bercurhat-curhatan ya kan. Berkumpul sama orang-orang soleh. Insya Allah kalau kita berkumpul dengan orang yang baik, kita jadi orang baik. Sebaliknya kalau kita berkumpul sama orang berandalan, kita jadi orang berandalan. Jauhi. Kalau kalian berteman, teman ini nggak oke, sukanya gibah aja, menjelekkan orang. Hindarin, jangan dideketin. Lanjut. Berpuasa. Anak ustazah berpuasa itu ada manfaatnya. Biar kita apa? Mendekatkan diri sama Allah yang berpahala. Dapat pahala. Saya